Wonogiri adalah kota di ujung selatan Provinsi Jawa Tengah. Wonogiri memiliki salah satu bendungan terbesar di Pulau Jawa, yakni Waduk Gajah Mungkur. Waduk yang cukup luas dan memberikan berbagai manfaat, di antaranya adalah sektor perikanan sebagai penopang ekonomi para nelayan. Namun, pendapatan ikan para nelayan mulai berkurang. Perubahan ini terjadi karena berbagai faktor. Hilangnya rumpun ikan dan cara tangkap yang salah menjadi penyebabnya. Dari hal itu, tak sedikit dari para nelayan Waduk Gajah Mungkur mulai mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Waduk yang dulu memberi harapan kini menjadi cermin dari tantangan yang tak ringan. Kini, air bukan lagi sumber kehidupan yang pasti. Waduk Gajah Mungkur dibangun pada tahun 1976 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 November 1981. Pembangunan waduk ini bertujuan untuk mengendalikan banjir Sungai Bengawan Solo, menyediakan air irigasi, pembangkit listrik, serta mendukung sektor perikanan dan pariwisata. Selama berpuluh tahun, ekosistem waduk ini telah menjadi nadi ekonomi bagi ribuan nelayan. Namun, di balik ketenangan permukaannya, tersimpan gejolak yang tak kasat mata. Penurunan populasi ikan perlahan mengikis sumber penghidupan nelayan yang dahulu melimpah. Penurunan populasi ikan ini bukan tanpa sebab, melainkan karena hilangnya rumpun ikan, aktivitas nelayan yang tidak sesuai aturan yang berlaku, serta faktor perubahan lingkungan yang menjadikan penurunan populasi ikan di Waduk Gajah Mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistianto. Saya bertempat tinggal di sekitar Waduk Gajah Mungkur. Usia sekarang 53 tahun dan berprofesi sebagai nelayan. Profesi nelayan itu memang dari diri sendiri, Mas. Jadi memang tergantung situasi kondisi kita juga, Mas. Jadi tidak, mungkin ada juga yang keturunan, tapi lebih banyak yang dari pribadi. Jadi ketika mereka lulus belum ada kerjaan, mungkin bisa ke nelayan dulu untuk batu loncatan. Kalau awal nelayan itu sekitar tahun 2000-an, 2000 itu nelayan. Kemudian 2013 kita ke pengolahan, terus balik lagi ke 2017 balik lagi ke nelayan, karena untuk pasarnya tidak mencukupi. Ikannya sekarang ya sedikit, Mas. Itu untuk lokasinya saja masih kurang berarti. Jadi ikan yang dulu itu melimpah, selain untuk konsumsi lokal juga untuk diversifikasi itu masih cukup lah, untuk harian cukup. Dulu itu kita harian itu mungkin sampai 1 bulan. Setiap tahun itu pasti ada penurunan, Mas. Setiap tahun sekarang itu ada penurunan, jadi ada penurunan secara signifikan mungkin, tapi nggak banyak juga, paling ya 10%. Setiap tahun itu dari hasil kemarin itu 10%. Apalagi semenjak PT itu corona itu udah nggak ada. Ya, corona pertengahan 2022 kan gitu. Jadi PT itu punya apa istilahnya budidaya ikan nila. Tapi di bawah itu kan populasi ikan patin itu luar biasa dulu. Dan di bawah itu kan dulu zona larangan tangkap. PT juga nggak boleh nangkap. Jadi di situ cuma ada PT cuma budidaya ikan, terus di bawahnya itu ada ikan patin yang liar. Saya Sugeng, asli umurnya 39 kalau nggak salah. Tonggo desa di atas itu, cuma kelihatan rong desa dari sini. Desa ini udah lagi. Laramba mulai 2009 sampai sekarang. Kan dulu pas waktu masih di PT Aquafarm, itu kan jambal udah kepola, Mas. Gini maksudnya,
sejak tahun 90-an kan jambal itu lagi ditebar di sini. 90 sekian lali gitu Mas. Nah, sejak saat itu jambal itu punya pola. Dulu nek tiga rendeng wayah dia wayah bertelur itu beberapa anak sungai yang jadi pokok indukan Mas. Jadi yang pertama kali ngedong karang tori dan lain sebagainya itu yang termasuk tali rodok gede-gede yang termasuk kidul, dia ke sentral masuk ke situ bertelur di situ. Setelahnya itu Bali neng sentral neng PT Aquafarm sebagai rumpon utama. Jadi ke pola seperti itu. Nggak paham maksudnya ya? Nah, setelah saat ini dirubah, gini gedung di bendung, direkayasa di bendung, tinggal neng Karangturi. Apalagi PT Aquafarm bangkrut, dikukut Mas. Pola tadi berubah total. PT Aquafarm Nusantara yang berkantor pusat di Klaten berdiri sejak 1988. Perusahaan ini mengembangkan budidaya ikan nila di Waduk Gajah Mungkur. Menggunakan teknologi keramba jaring apung modern, sejak pengelolaan keramba jaring sebuah rumpon ikan terbentuk di Waduk Gajah Mungkur. Ikan liar berkumpul di bawah keramba jaring PT Aquafarm, menjadikannya sebuah rumah, sebuah rumpon yang kuat dan cukup besar untuk siklus hidup ikan-ikan di Waduk Gajah Mungkur. Bagi para nelayan rumpon, ini sudah banyak berkontribusi terhadap populasi ikan selama bertahun-tahun. Akan tetapi, PT Aquafarm resmi menghentikan operasionalnya di Waduk Gajah Mungkur pada tahun 2022 dan menjadikan rumpon ikan ini kehilangan naungan. Nami kula Bapak Umar, saking kampung Kedung Sono, Bulusulur, pekerjaan nelayan menangkap ikan di wilayah Waduk Gajah Mungkur. Ya sebetulnya kalau untuk penghasilan Mas, kalau andai kata pengambilannya ikan itu secaranya itu menurut aturan ya enggak serakah-serakahan, maksudnya itu ya lumayan buat untuk kehidupan sehari-hari lah. Cuma karena ada suatu oknum orang yang ngambilnya ikan itu kayak serakah seperti jaring gondrong, keruk, itu yang membuat nelayan kecil-kecil itu kesulitan cari ikan. Apalagi air pasang Mas, air pasang itu orang pasang jaring 1 kilo 2 kilo aja nggak dapat karena sudah ikan hampir habis. Kalau airnya itu surut pasti jaring gondrong, jaring keruk main. Itu loh Mas, masalahnya kendalanya di situ. Selain menghancurkan harga ikan, jaring gondrong itu kan sama keruk, itu pengambilannya sudah luar biasa Mas. Sebelum ada gondrong, jaring keruk itu pasaran ikan masih normal 18.000, 20.000. Sekarang turun gratis 12.000, 10.000, 13.000 kan gitu. Makanya sekarang udah nggak bisa gimana lagi, ditoleransi lah. Kalau namanya Pemda terus pembiaran ya mau bilang bagaimana, nelayan cuma menangis yang nelayan kecil-kecil. Beda sama yang ada punya modal bikin gondrongan, bikin keruk luar gitu. Ya mudah-mudahan aja PLTS ini terrealisasi Mas. Kalau PLTS terrealisasi kan lahan gondrongan, keruk itu udah habis buat PLTS. Nah itu pelestariannya ikan pasti lebih bagus kan gitu. Ya kalau dulu ada Aquafarm Mas, itu ya nelayan itu gimana ya, ikan itu bisa tumbuh berkembang di sekitar Aquafarm, dan Aquafarm itu bisa menyediakan lokasi untuk pemijahan. Tidak boleh disentuh jaring, jala maupun orang mancing, nggak bisa sama PT Aquafarm. Nah sekarang Aquafarm nggak ada, udah nggak ada tempat untuk pemijahan, perlindungan ikan-ikan patin segala macam itu sudah nggak ada. Tinggal ini karamba petani-petani doang yang nggak bisa diakses sama jaring kan, karena malang melintang tambang karamba itu susah. Di situ pemijahannya ikan sekarang. Sebelumnya Aquafarm masih ada, masih enak Mas. Setiap air datang, ikan yang di sekitar Aquafarm keluar semua mencari air baru. Nah, nelayan di situlah pada panen. Sekarang nggak ada, udah wassalam Mas. Aquafarm nggak ada, juga sulit karena situasi kondisinya Mas. Keuntungan itu merajalela, terus nelayan yang menangkap ikan secara manual, jaring, ngejala itu udah pokoknya tinggal meratapi nasib lah Mas.
kalau dibilang sekarang air surut harusnya kesempatan cari ikan, cari duit. Sekarang udah kalah sama jaring gondrong sama jaring kero. Harga ikan pun gratis turun sampai ke level 13.000, 10.000 ada dari yang batu, 10.000 per kilo ikan gede-gede coba. Karena udah ngancurin harga kalau namanya jaring gondrong sama ini jaring kero. Ya. Belum. Kalau untuk diturunkan ke anak cucu atau turunan kita itu mungkin untuk saat ini tidak Mas. Jadi karena memang kondisi di waduk sekarang itu tidak seperti dulu lagi. Ibaratnya untuk profesional itu sekarang tidak dianjurkan untuk sebagai profesi utama. Kalau sebagai profesi tambahan mungkin bisa Mas. Kan saya nelayan itu cuma katakan tertarik pas katakan nggak ngetren ya Mas, pada waktu itu kan wah kok nyeneng ke mergo melu panen. Tapi pada dasarnya kan saya wong Karamba Mas, jadi balineh wae lah mboko sithik-sithik wae daripada ketok itu rasanya kok nggak nyaman, jujur ya kok nggak nyaman. Kayak caranya udah pengambilannya itu kayak wis koyo ora manusiawi lah gitu loh. Jadi bukan berarti sok suci apa sok ndak Mas, tapi memang rasanya sebagai wah rasanya kok serapas gitu loh. Pengambilannya udah memang pada waktu itu memang luar biasa. Harga, nah saya jadi wegah mulai kan gara-gara itu harga. Jadi kan pasti tahu prinsip ekonomi ya. Semakin banyak stok, harganya pasti anjlok. Nah, itu kejadian dulu sampai 4.000 per kilo, 4.000 bahkan dulu sampai 3.000 hampir ya. Iya 2.000 hampir 2.000 3.000 bayangkan tuh per kilo. Jadi iya kalau tidak karena orang bener-bener untuk akumulasi banyaknya ikan ya nggak sesuai sama harga jaringnya gitu loh. Karena ya mengingat tadi semua profesi baru nelayan itu kan mau tidak mau tetap harus terus diciptakan, harus setidaknya diusahakan. Karena Anda lihat semua pola itu mengarah ke situ, muaranya ke situ. Untuk bertahan ke depan nelayan di Waduk Gajah Mungkur mungkin bukan semakin mudah tapi semakin berat. Jadi mau tidak mau ya tolonglah untuk pemangku kebijakan mengusahakan hal itu, karena kita memang tidak sebanyak kepentingan ini tidak sebanyak mereka yang dapat manfaat dari waduk, tapi setidaknya kami juga kan masih harus berjuang, harus hidup, harus menghidupi, harus bertahan. Jadi kalau memang Waduk Gajah Mungkur itu mau diolah sedemikian rupa untuk kepentingan yang lebih besar, sebenarnya nelayan itu tidak keberatan secara umum, walaupun dengan sangat terpaksa kalau mengatakan itu. Tapi toh karena memang terpaksa nggak terpaksa itu akan terjadi. Jadi ya tolonglah untuk pemangku kebijakan untuk memperhatikan bahwa kita juga masyarakat kecil butuh bertahan. Sedangkan profesi yang kami tahu dari kecil ya cari ikan. Dengan adanya PAM, dengan adanya PLTS yang mau nggak mau mempersempit lokasi tangkap kami, ya carikan kami setidaknya solusi untuk kami bisa bertahan tanpa merusak, tanpa melanggar, tanpa merugikan siapapun. Karena saya rasa kalau nelayan di sini tuh senakal-nakalnya, serusuh-rusuhnya kita tidak pernah merusak alam.
karena kita mengambil itu masih dalam batas koridor yang berlaku. Nggak mungkin kita ngawur pakai bom dan lain sebagainya, nggak sampai seperti itu. Untuk kesejahteraan juga tergantung masing-masing, Mas. Jadi ketika kita memang banyak meluangkan waktu ke waduk dalam artian untuk penangkapan ikan, itu secara otomatis pendapatan kita juga semakin banyak. Jadi tergantung kinerja kita masing-masing, seberapa kita mampu untuk terjun ke waduk gitu. Kalau untuk pendidikan sendiri mungkin tidak begitu berpengaruh pada profesi nelayan ini, Mas. Jadi mungkin yang lebih banyak berpengaruh itu adalah bagaimana cara kita menangkap ikan secara baik, dalam artian tidak mengganggu ekosistem ataupun cara-cara yang ilegal. Adab lah, dalam artian adab untuk menangkap ikan itu lebih diutamakan daripada pendidikan mungkin. Atau mungkin yang lebih baik itu memang secara non formal, dalam artian kita dapat melaksanakan apa yang telah diberikan pengarahan dari dinas ataupun dari kelompok kita masing-masing untuk menangkap ikan secara baik dan benar. Pekerjaan pasti ada risikonya, cuman karena setiap kita terjun ke waduk itu memang dari kelompok nelayan ataupun dari dinas itu pasti selalu ada pengarahan bagaimana solusinya untuk secara safety kita di waduk untuk menghadapi dari segala istilahnya musim yang ada di sini. Dalam artian setiap mungkin setahun sampai 1 atau 2 kali ada beberapa musim yang buruk, terutama angin kencang ataupun ombak besar. Itu memang kita sudah disiapkan antisipasinya bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Salah satu contoh dengan harus tetap membawa pelampung untuk keselamatan masing-masing nelayan. Perkenalkan, nama saya Aziz Sinuwardika. Saya penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Tugas saya sehari-hari yaitu pendampingan dan pembinaan kelompok atau pelaku usaha perikanan, baik itu dari pembudidaya, nelayan, pengolah, dan pemasar ikan. Saya sehari-hari di lapangan bersama pelaku usaha. Kami membina atau pendampingan dari pembibitan di pelaku usaha pembudidaya, pembesaran sampai produksi perikanan. Teman-teman pelaku usaha perikanan biasanya ada pertemuan kelompok setiap bulannya. Di situ kami para penyuluh itu mendampingi dari pendampingan sampai pembinaan. Mereka menyampaikan keluh kesahnya, meminta masukan pada kami para penyuluh, baiknya nanti ke depan program-program yang mereka jalankan itu gimana. Benar, Mas, dikarenakan PT Aqua Farm itu dulu memang besar dan sekarang sudah tidak ada di Waduk Gajah Mungkur, sangat berkurang dikarenakan PT Aqua Farm sudah tidak ada di Waduk Gajah Mungkur karena rumpun yang sebenarnya banyak dari perusahaan Aqua Farm itu sekitar 8 len, itu karena diangkat sudah berkurang. Nah, di situ ikan yang biasanya bersembunyi di bawah karamba itu berpindah atau bermigrasi ke rumpun-rumpun lain. Jadi untuk ikan yang seharusnya berkembang biak di situ sudah menurun begitu. Di Waduk Gajah Mungkur ini memiliki 2 musim, yaitu musim pasang dan musim surut. Nah, di musim surut ini pendapatan nelayan bisa meningkat dikarenakan ikan hasil tangkapannya melimpah.
kalaupun di musim pasang atau air tinggi bisa dikatakan menurun dikarenakan ikan yang ditangkap semakin sedikit dan luasan waduk air itu bisa banyak gitu. Faktor alam bisa Mas dikatakan bisa, karena di Waduk Gajah Mungkur ini angin dan gelombangnya bisa tinggi karena faktor alam tadi. Dampak langsungnya ya menurun untuk keluarga. Inovasinya mereka pertama beralih atau mencari pekerjaan sambilan seperti pertukangan atau tukang bangunan. Terus selain itu juga bisa memanfaatkan lahan pertanian, di sekitar Waduk Gajah Mungkur. Kalau dampak lingkungan, kami dari instansi biasanya melakukan pengawasan setiap tahunnya, terus pelatihan sama program-program pemerintah seperti bantuan dari APBD daerah, APBD provinsi, serta Kementerian Kelautan Perikanan. Harapan kedepannya dari kami tetap berusaha semaksimal mungkin, jangan pernah menyerah, dan terus selalu bersyukur. Harapan kami cuma semua nelayan itu yang mencari ikan itu memang menggunakan cara-cara yang setelah disepakati ataupun setelah yang tidak illegal fishing lah istilahnya Mas. Jadi apa yang telah diberikan pengarahan baik dari dinas ataupun kelompok ataupun yang sudah masuk perda atau enggak, kita turutilah istilahnya seperti itu. Ya, kita minta tolong kalau bisa itu pemerintah daerah Kabupaten itu bisa menertibkan biar untuk kedepannya itu anak cucunya itu enggak sampai kehabisan untuk cari makan di wilayah Waduk Gajah Mungkur kan gitu. Jadi harapan kedepannya ya muga-muga iso balik meneh lah, iso nemu pola baru lagi. Jadi untuk harapan ke depan semoga-moga masih bisa bertahan. Ini tidak ada pilihan lain kan. Iya abot lah, kondisi ini sudah berubah. Ya kondisi berubah, pola berubah, harapan berubah, mau tidak mau. Waduk Gajah Mungkur adalah nafas kehidupan bagi para nelayan dan keluarga mereka. Kini, ketika air tak lagi memberi, mereka tenggelam dalam kesunyian dan harapan yang memudar. Nelayan kehilangan mata pencaharian, keluarga pun menghadapi masa depan yang tanpa kepastian. Kondisi ini harus segera ditangani oleh pemerintah dengan solusi nyata, sebelum kehidupan nelayan di tepian waduk ini benar-benar tenggelam oleh air yang tak lagi memberi.